Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah pengajian rutin Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin bab taubat. Riyadhus Shalihin bab taubat. Dengan tentu sudah ada gambaran karena temanya taubat. Ini bukan tema yang asing baru dibahas, tapi kita akan lebih mengkaji isi di dalam kitab ini, apa saja yang sudah dibahas atau disusun oleh penulisnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di pertemuan sebelumnya saya menyampaikan bahwa selama kita masih hidup hendaknya bersabar. Karena selama masih hidup ujian itu tetap datang. Kalau ada orang hidup kemudian dia nggak sabaran, berarti ini sebenarnya nggak cocok hidup. Karena masalah akan terus datang. Kemudian pada malam hari ini saya ingin menyampaikan, selama kita masih hidup, jangan pernah gengsi untuk minta maaf. Saya ulangi lagi. Selama kita masih hidup, jangan pernah gengsi atau malu untuk minta maaf atau bertaubat. Kenapa? Karena semua Bani Adam itu pasti punya salah. Bani Adam ini maksudnya Nabi Adam dan keturunan-keturunannya. Pasti punya salah. Dan salah satu dari bisa dikatakan kelemahan manusia adalah berbuat salah. Karena itulah kemudian selama masih hidup, jangan pernah gengsi untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Karena kalau sampai ada di antara kita yang merasa bahwa tidak pernah punya salah, ini sudah bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan kepada kita, kullu bani Adam khotoun. Setiap bani Adam itu pasti punya salah. Wa khairu khotoin at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang punya salah, segera bertaubat, meminta maaf. Dari hadis inilah kemudian kita berharap pada malam hari ini betul-betul menyadarkan diri kita untuk tidak gengsi meminta maaf. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terlepas dari godaan setan, karena setan sendiri yang bilang bahwa di antara orang yang tidak bisa saya goda adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang tidak bisa diganggu, digoda oleh setan pun, setan nggak pernah berhasil, itu masih punya kesalahan. Dan kesalahannya ini langsung dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan maksum.
Nabi Muhammad pernah melakukan kesalahan pada ranah ibadah dan Nabi Muhammad juga pernah melakukan kesalahan pada ranah sosial. Cuman sumbernya kalau kita itu karena godaan setan atau diri kita sendiri. Sedangkan kesalahan Nabi Muhammad ini menjadi rahmat sehingga turun syariat. Contoh, kesalahan beliau dalam sisi ibadah. Nabi Muhammad pernah sholat yang harusnya 4 rakaat, tetapi beliau lupa. Akhirnya melaksanakan 2 rakaat. Ini kalau kita buka kitab hadis atau kitab fikih pada bab tayamum, akan menjumpai keterangan Nabi Muhammad harusnya sholat 4 rakaat, tetapi beliau sholat 2 rakaat. Melakukan kesalahan pada ranah ibadah. Lalu diingatkan oleh sahabat, kemudian beliau ingat, lalu setelah itu sujud sahwi. Sebelumnya dilengkapi dengan 2 rakaat. Ini kesalahan pada ranah ibadah. Nabi Muhammad juga pernah melakukan kesalahan pada ranah sosial. Yaitu beliau pernah bermuka masam. Ekspresi saja, bukan kata-kata. Kalau kita macam-macam ekspresi, ya kata-kata, ya tindakan, semuanya keluar. Nabi Muhammad ini kesalahan pada ranah sosialnya hanya ekspresi wajah. Tidak keluar kalimat, tidak menggerakkan tangan. Kayak memukul KDRT dan lain-lain. Tidak. Hanya ekspresi wajah. Yaitu saat beliau sedang sibuk berdakwah kepada salah satu punggawa suku Quraisy yang pada saat itu belum masuk Islam, lagi sibuk-sibuknya berdakwah, datanglah seseorang yang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum yang mau bertanya kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad kayak merasa terganggu, kemudian ekspresi wajahnya itu bermuka masam. Mungkin kalau saya gambar-gambarkan mungkin seperti ini. Ini baru wajahnya saja. Dan itu dianggap salah sama Allah. Sehingga turunlah ayat menegur sikap Nabi Muhammad, yaitu surat Abasa. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ini baru Nabi Muhammad berekspresi wajahnya. Seandainya, dan tentu ini tidak mungkin, kalau kita yang jadi nabi, itu mungkin banyak ayat yang turun menegur kita. Salah ini, salah ini, salah ini. Tapi Nabi Muhammad yang dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan kesalahan yaitu pada ranah sosial. Jadi maksud saya menceritakan ini, sekelas Nabi saja itu masih pernah melakukan kesalahan. Apalagi kita yang sehari-hari pasti dan yakin melakukan kesalahan meskipun 1 kali. Baik itu kita sadari atau tidak kita sadari. Untuk itulah kemudian Nabi Muhammad SAW mendorong kita untuk bersegera bertaubat, tidak menunda-nunda. Dulu waktu saya masih kecil, ada itu beberapa orang yang suka adu sabung ayam. Itu kan secara hukum Islam tidak boleh. Ketika diminta bertaubat, ada aja jawaban dari mereka. Beberapa oknum saja, nanti saja kalau sudah tua, sudah puas sabung ayam, baru saya akan bertaubat. Itu pun kalau masih ada umur. Kalau masih umur panjang. Ada juga orang sudah dikasih umur panjang nggak tobat-tobat juga. Malah makin tebel itu kebiasaannya. Makin mantap itu kebiasaannya. Nah karena itulah kemudian wa khairu khotoin at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan yang segera melakukan pertaubatan, tidak menunda-nunda. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara itu jika kita ingin melakukan
pertaubatan, penyesalan, meminta maaf, tentu ada caranya. Kita harus tahu dulu. Waktu itu salah kita itu kepada siapa? Karena kalau salah kita kepada Allah, mau bertaubat, mau meminta ampun, mau meminta maaf, itu berbeda caranya ketika salah kita kepada manusia. Di sini dijelaskan, wa in kanat al maksiyatu tata'allaku bi adami fasyurutuha arba'ah. Ini kalau kita mau dosa kita dimaafkan karena sebab punya salah kepada manusia, itu ada 4 hal yang harus dilaksanakan. Ini kalau kepada manusia. Sementara itu, jika dosa kita kepada Allah, wa in kanat al maksiyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala, la tata'allaku bihaqqi adami. Jadi kalau kesalahan kita itu murni hanya kepada Allah, misalkan lalai tidak melaksanakan sholat, atau tidak melaksanakan puasa yang harusnya wajib dilaksanakan, dan contoh-contoh yang lainnya. Falaha satu syurutin. Maka baginya ada 3 syarat yang harus dilaksanakan. Jadi kalau kepada Allah 3 kita harus laksanakan. Kalau kepada manusia dosanya 4. Kalau kepada Allah, yang pertama, ayyuqli'a anil maksiyat. Segera berhenti melaksanakan maksiat itu. Jangan ditunda-tunda. Misalkan, pemuda-pemudi sedang pacaran. Kemudian, nanti-nanti saja taubatnya. Nah ini nggak masuk, langsung segera. Jadi harus segera menghentikan kegiatan maksiatnya. Jangan sampai ditunda-tunda. Yang kedua, ayan dama ala fi'liha. Hendaknya dia menyesal karena telah melakukan kemaksiatan tersebut. Nggak boleh kemudian sudah melakukan kesalahan, pakai baju oranye masih tersenyum di depan kamera. Ini berarti tidak menyesal. Harusnya mengeluarkan ekspresi penyesalan. Kemudian yang ketiga, ayyazima an la yauda ilaiha abadan. Hendaknya dia bertekad bulat sangat mantap untuk tidak melaksanakan perbuatan kemaksiatan itu lagi. Jadi ada 3. Dan pastikan taubat kepada Allah itu lahir batin. Lahirnya anggota badan ini sudah berhenti tidak melaksanakan kemaksiatan tersebut, tapi batin kita, hati kita, itu juga sama. Jangan hanya menunda saja. Ini Ramadan, apalagi nanti pas puasa-puasa, siang-siang, ada yang ngajak gibah, berhenti dulu, lagi puasa. Habis maghrib, lanjut. Nah ini belum bertaubat ini. Karena dia hanya menghentikan kegiatan lahirnya, tapi batinnya tidak. Hanya menunda saja. Nah ini nggak cocok nih, yang begini nggak cocok. Tidak dikatakan sebagai taubatan nasuha, bertaubat yang sungguh-sungguh. Sementara itu, kalau misalkan lahir batin sudah berhenti, kok kemudian di kemudian hari melaksanakan kegiatan kemaksiatan itu, namun karena tergelincir, maka itu terhitung baru. Yang sebelumnya sudah dimaafkan. Namanya juga manusia, ada kelemahannya. Tapi dia sudah serius untuk tidak melaksanakan kesalahan itu lagi. Untuk itulah kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan dorongan kepada kita. Beliau bersabda, ini hadisnya disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
saya mendengar Nabi Muhammad bersabda, Wallah, demi Allah, ini sesungguhnya aku la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi, saya bertaubat kepada Allah dalam satu hari aktsaro min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Lebih dari 70 kali. Di hadis yang lain disampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, "Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruhu, dan mintalah kalian ampun kepadanya, fa ini sesungguhnya aku atubu fil yaumi, aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari mi'ata marroh, sebanyak 100 kali. Dan ini serius. Setiap ucapan istighfarnya itu serius. Bukan yang kayak cepet-cepetan waktu habis sholat itu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi hati itu tidak mengikutinya, tidak menyesalinya. Nabi Muhammad 70 kali itu betul-betul menyesal. Padahal kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu dosanya sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa pelajarannya ini? Nabi Muhammad dosa sudah dimaafkan, tapi istighfarnya banyak sekali. Yang pertama, sebagai bentuk pendidikan untuk umatnya agar senantiasa banyak-banyak meminta ampun kepada Allah setiap hari, setiap malam. Yang kedua, sebagai bentuk ketawaduan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad memang begitu. Banyak contohnya, misalkan beliau sedang sholat, sujudnya lama sekali. Sholatnya banyak sekali. Sampai istrinya Siti Aisyah itu dalam tanda kutip kayak menanggapi, ya Rasul, sudah ya Rasul, cukup ya Rasul. Sudah, engkau sudah dijamin masuk surga. Apa jawab Nabi Muhammad? Saya ini sholat banyak-banyak seperti ini. Meskipun saya nggak punya dosa, tapi sholat saya rajin. Itu bentuk saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu ketawaduannya luar biasa. Contoh yang lain misalkan pada perang Badar. Nabi Muhammad di dalam tenda sudah berdoa sampai nangisnya kemana-mana. Kata Abu Bakar, cukup ya Rasul, doamu sudah dikabulkan. Tapi Nabi Muhammad masih aja berdoa. Padahal sekelas Nabi Muhammad. Inilah pelajaran buat kita, hendaknya kita itu jangan sampai satu hari tidak pernah istighfar dengan serius kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara kita beristighfar boleh mencontoh sebagaimana yang diucapkan oleh para nabi, boleh dengan ucapan kita sendiri. Kalau kita ngerasa kayaknya lebih mantap seperti yang dicontohkan oleh para nabi, nggak apa-apa. Misalkan istighfarnya Nabi Adam ketika beliau telah melakukan kesalahan, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Hafalkan, pahami maknanya, resapi sesuai dengan kesalahan jenengan hari ini masing-masing. Apa hari ini kesalahannya? Kapan paling mantap untuk istighfar Ustaz? Kalau ada umur panjang sebelum tidur. Sehingga dalam satu hari kita bisa menghisap diri kita sendiri. Satu hari ini kita punya salah apa? Ada nggak pada salah ranah pada ibadah? Ada nggak pada ranah sosial? Dicek, ada nggak? Oh, banyak ternyata. Kelemahan saya Ustadz, itu biasanya kalau ada jajan punya orang, makan dulu baru bilang. Setelah makan baru bilang, saya minta jajannya ya. Itu bukan minta, minta itu sebelum makan. Kalau setelah makan itu ngasih informasi kalau barusan habis ngambil barang orang lain, tolong dimaafkan ya. Kelemahan saya Ustaz, itu suka berbohong. Kalau ngomong, kalau nggak dipoles-poles itu nggak enak Ustaz. Harus ditambah-tambahin supaya mendengarkan cerita saya itu kayak wow, matanya sampai melotot-melotot. Padahal kejujurannya hanya 70% Ustaz.
Kelemahan saya Ustadz, itu gibahin orang lain Ustadz. Nah ini yang harus kemudian kita banyak-banyak istighfar. Atau kalau kita misalkan mau contoh istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam, semuanya yang Nabi Adam ada di dalam Al-Quran dan menjadi ayat Al-Quran, Nabi Yunus pun juga sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Monggo masing-masing bisa pakai bahasa sendiri dan lain semacamnya. Ini kalau kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau kesalahan kita kepada manusia ini memang agak sedikit ribet dan kita harus lebih kreatif karena manusia itu bukan maha pengampun. Allah yang maha pengampun. Kalau kepada manusia di sini dijelaskan tiga hal yang pertama harus dilaksanakan, segera putus tidak melaksanakan lagi, kemudian menyesali, berazam untuk tidak melaksanakan lagi, lalu tambahannya ada satu lagi. Tambahannya adalah wa an yabra'a min haqqi sahibiha. Jadi mengembalikan jika ada hak-hak manusia yang sudah kita ambil. Wa in kanat malan au nahwahu raddahu ilahi. Jika kesalahan kita kepada orang lain berhubungan dengan harta, maka minta maafnya harus mengembalikan harta tersebut. Kecuali orang tadi memaafkan. Sudah, nggak usah. Sudah saya maafkan. Beda ceritanya. Wa in kanat hadda qadhafi wa nahwahu makanahu minhu au talaba afwa. Jika berhubungan dengan hukum had itu kayak mencuri, berzina, kemudian menuduh dia berzina, maka jika ini negara Islam, dia harus dicambuk dulu 80 kali. Tapi karena bukan negara Islam, maka cukup meminta maaf, mengakui kesalahan kepada orang yang didolimi. Kemudian wa ingkanat ghibatan. Jika kesalahan kita kepada orang lain berupa ghibah, istahallahu minha. Mintalah kehalalan. Maksudnya apa? Pengampunan dari orang yang sudah kita gibahi. Ini hal-hal yang harus kita laksanakan jika dosa kita kepada manusia. Nggak cukup hanya sholat tahajud lalu minta ampun kepada Allah, ya Allah maafkan seluruh kesalahan saya, baik kepada engkau ataupun kepada manusia. Kosong-kosong ya Allah, itu nggak bisa. Karena ada hak-hak manusia yang harus disempurnakan dan dikembalikan. Jika tidak dimaafkan Ustadz, yang kreatif, nggak bisa hanya ngirim stiker saja. Mohon maaf lahir dan batin. Banyak stiker-stiker, harus kreatif. Macam-macam, bisa ngirim makanan dulu, bisa ngirim buah-buahan dulu, dan lain semacamnya. Setelah suasana hati cair, baru minta maaf. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa sungkan, merasa nggak enak kalau mau minta maaf sama Allah. Karena Allah itu berbeda nuansa hatinya dengan manusia. Kalau jenengan punya salah sama manusia, mau minta maaf, pasti rasa malu muncul. Aduh malu nih, malu. Akhirnya nggak jadi-jadi, ditunda-tunda. Apalagi masih was-was. Nanti dia marah nggak ya? Marah nggak ya? Atau jangan-jangan nanti, wah bahaya ini sekampung ketahuan. Tapi kalau sama Allah itu beda. Allah itu sangat welcome. Nabi Muhammad menyampaikan rahasianya. Bagaimana perasaan Allah ketika ada hambanya yang sangat serius meminta maaf kepadanya. Beliau menyampaikan di dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, Allahu afrahu bi taubati abdi min ahadikum sakoto ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin.
Hadis ini menjelaskan, Nabi Muhammad menyampaikan, Allah itu jauh lebih merasa senang ketika ada hambanya yang kemudian datang bertaubat kepadanya atas kesalahan yang dia lakukan daripada kesenangan yang dirasakan oleh seseorang yang kehilangan unta di hutan, lalu kemudian dia menemukan untanya itu lagi. Kenapa bahasa unta ini dimunculkan? Karena yang paling mahal pada saat itu, kendaraan, itu adalah unta. Na'udzubillah min dalik, na'udzubillah min dalik. Ada orang kehilangan helm. Kan banyak. Dulu saya waktu masih jadi mahasiswa, kejadian itu banyak. Ada orang kehilangan sepatu. Dulu juga banyak kejadiannya. Ada orang kehilangan sepeda motor. Kendaraan ini ya. Ada orang kehilangan mobil. Oh itu was-was. Nah ini zaman dahulu itu yang mahal unta. Ketika ada orang kehilangan unta, lalu dia was-was. Kemudian untanya ketemu lagi, bahagianya luar biasa. Nabi Muhammad menyampaikan, Allah jauh lebih bahagia dari perasaan orang tadi itu yang mendapati untanya lagi jika dibandingkan dengan hamba Allah datang kepadanya lalu istighfar, ya Allah, saya minta maaf ya Allah, kesalahan saya satu, dua, tiga. Ya Allah, saya menyesal. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Apalagi sampai kita netes-netes air mata. Terutama bapak-bapak, kalau ibu-ibu mungkin gampang. Karena stok air matanya banyak. Kalau kita bapak-bapak, sampai keluar air mata, itu berarti lebih dahsyat daripada ibu-ibu. Karena kita agak susah keluar air mata, kecuali masih anak-anak. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Kalau sampai kita keluar air mata, wah itu berarti sangat serius. Maka Nabi Muhammad menyampaikan, Allah jauh lebih senang perasaannya daripada orang yang kehilangan unta, kemudian dia mendapatkan untanya lagi. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan sungkan untuk bertaubat. Karena Allah senang. Oh, gitu Ustaz ya. Nanti malam lah kalau gitu Ustaz, di rumah masing-masing. Salat tahajud kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bocoran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu bentuk kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala, Allah tunjukkan dengan cara welcome. Sangat terbuka untuk menerima taubat. Jangan sampai kemudian kita punya perasaan kira-kira Allah menerima taubat saya apa enggak ya? Banyak salah saya. Nah, itu kalau salah ke manusia iya. Kenapa kamu minta maaf ke saya? Coba bilang dulu. Satu, suka mencet bel di depan rumahmu, habis itu kabur. Setelah dibuka, siapa tuh orangnya? Enggak ada. Sebulan 30 kali. Kalau sebulan 28 tak genapin jadi 30. Sampai, jadi kamu pelakunya. Udah mulai kesel kan, karena udah 2 tahun. Enggak ketemu-ketemu. Tapi dia taubatan ngasua setelah datang pengajian. Apalagi. Setiap mangga yang berbuah di rumahmu, saya itu yang ambil. Itu kalau dilepas semua itu, diungkapkan semua, itu kayaknya nggak jadi memaafkan orang itu. Tapi kalau Allah beda. Kita tuh ngaku semuanya, ngaku kepada Allah, ya Allah, meskipun Allah sudah tahu. Cuma kita mau curhat saja, ya Allah, kesalahan saya ya Allah. Satu. Dua ya Allah, tiga ya Allah, ke-10 ya Allah, ke-20, banyak sekali kan? Itu sudah di list itu. Kemudian maafkan semua kesalahan saya ya Allah, maka Allah itu welcome sekali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah, ya basutu yadahu billail. Ya basutu itu ini. Artinya apa? Welcome. Ayo yang mau tobat. Ya basutu yadahu billail pada malam hari. Liyatuba masihun nahari untuk memberikan pengampunan kepada hambanya yang punya kesalahan dari siang sampai malam. Ayo, bertaubat.
malam hari. Siapa yang dari siang sampai malam punya kesalahan, ayo bertobat. Ini Nabi Muhammad ngasih bocoran. Kemudian, wa yabsutu yadahu bin nahar, Allah membentangkan tangannya lagi di siang hari. Di siang hari. Untuk apa? Liyatuba masyiul laili. Untuk memberikan taubat kepada orang yang punya kesalahan dari malam hari. Seakan-akan setelah mendengarkan hadis ini, Allah pengen dosa kita itu bersih. Cuman kitanya aja yang kemudian gak terlalu bersemangat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan itu? Hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Sampai matahari terbit dari barat. Sudah itu ampunan sudah nggak berlaku lagi. Ini satu. Berarti sampai kiamat. Sudah tanda-tanda hari kiamat. Kemudian, subhanallah, tidurnya anak ini di masjid jauh lebih baik daripada meleknya di rumah megang HP. Lanjutkan. Oh, mohon maaf malah membangunkan. Gak masalah. Tidurnya anak ini di masjid jauh lebih baik daripada meleknya di rumah main HP. Ini harus bangga bapak-bapak ya. Jangan dibangunkan, biarin saja. Mau itu pengajian itu udah alhamdulillah. Daripada ibu-ibu stres marah-marah, mending bawa pengajian. Lanjutkan. Ya, siapa tahu di sini ngantuk lagi. Baik. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan kabar gembira. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah yakbalu taubatal abdi, menerima taubat seorang hamba. Malam yugorgir, sebelum nyawanya nyampe di tenggorokan. Di antara jenengan ada yang sudah mendampingi OTW sakaratul maut? Mungkin ada ibu, simba-simba, dan lain semacamnya. Ada yang pernah? Teman gitu. Itu tanda-tandanya bukan lemes. Dipegang dulu kakinya, kalau udah mulai dingin, atasnya masih hangat, berarti OTW. Kemudian ditalkin. Ikutin ucapan saya ya. La ilaha illallah. Supaya akhir kalimatnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau dia lemas, dipegang kakinya anget, itu belum. Karena dulu pernah saya melakukannya. Setelah ditalkin kok nggak mati-mati. Ternyata memang lemas aja. Belum waktunya. Nah, di sini. Sebelum nyawa nyampe di tenggorokan, maka taubat masih diterima. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada banyak hadis pada malam hari ini yang sama-sama kita dengar informasi dari Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita punya sudut pandang atau cara berpikir takut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun dosa kita, Allah sangat terbuka untuk memaafkan kesalahan seorang hamba. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kalau ada orang lain yang melakukan kesalahan, jangan sampai jenengan itu biasanya gimana? Mengkerdilkan, biasanya menghina, atau biasanya mengucilkan. Nah, ini dilarang. Mengapa? Dulu zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi kasus yang seperti ini. Seseorang ini melakukan dosa besar, tetapi dia taubatan nasuha. Betul-betul bertaubat. Lalu setelah bertaubat, ada sahabat yang bertanya-tanya. Dalam artian tidak membanggakannya. Lalu Nabi Muhammad menyampaikan,
Allah membanggakan dia. Kisahnya seperti ini. Anna imro'atan min Juhaina atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina. Zaman Nabi Muhammad ada seorang wanita dari suku Juhaina, nama suku, itu datang ke Nabi Muhammad dalam keadaan hamil karena kasus perzinahan. Lalu datang ingin bertaubat. Lalu wanita ini menyampaikan faqalat ya Rasulullah asobatu haddan faqimhu alayya. Tolong rajam saya karena saya telah melakukan dosa besar yaitu zina. Ini kalimat pertaubatan. Kemudian fada'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Lalu Nabi Muhammad meminta kepada wali wanita ini faqala ahsin ilaiha. Tolong lahiran dulu. Karena anaknya jangan sampai terbunuh. Itu hanya dosa orang tuanya. Anaknya nggak punya dosa. Anaknya lahiran dulu. Setelah lahiran, faida wadoat faatini. Datangkan dia kepada saya. Fafa'ala amaroha bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad merajamnya. Sampai meninggal dunia. Dirajam itu dikuburkan hidup-hidup sampai leher. Kemudian kepalanya dilempar batu sampai meninggal dunia. Dan kita tahu bahwa setiap hempasan batu itu terasa sakitnya. Terasa sakitnya. Kemudian, thumma sholla alaiha. Kemudian Nabi Muhammad memimpin sholat jenazah untuk wanita tersebut. Nabi Muhammad mau mensolati. Artinya masih menganggap wanita itu sebagai orang yang baik. Kemudian, faqala lahu Umar bin Khattab dalam tanda kutip kayak bertanya tapi sedikit protes. Tusolli alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Engkau mensolati dia wahai Rasul padahal dia telah berzina. Nah, ini pelajaran buat kita. Kalau ada orang berbuat salah, kita tahu lalu dia bertaubat, setelah itu jangan sampai kita senantiasa mengingat kesalahannya dan mengucilkan dari sisi status sosial karena ini tidak sesuai dengan arahan dan sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ekspresi Nabi Muhammad dan apresiasinya? Beliau menyampaikan qala laqad tabat taubatan. Dia sudah bertaubat. Lau kusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'adhum. Kualitas taubat yang dilakukan kemudian dimiliki oleh wanita ini seandainya dibagi-bagi kepada 70 penduduk Madinah, maka dosa mereka sudah diampuni semuanya. Berkualitas taubatnya. Seandainya dibagi-bagi ke 70 penduduk Madinah yang punya dosa, maka dosa mereka sudah diampuni. Nah, ini pelajaran buat kita. Mungkin kita punya tetangga yang rekam jejaknya nggak bagus. Salahnya banyak bertahun-tahun. Sekampung ngomongin dia. Tapi dia kemudian taubatan nasuha. Mulai ke masjid. Mulai bersikap baik. Maka jangan sampai kita senantiasa mengingat kesalahannya. Karena Nabi Muhammad mengapresiasi. Apresiasi apa kalimatnya? Dibagikan 70, habislah dosa mereka itu. Saking berkualitasnya taubat orang tersebut. Ini ya bedanya kalau taubat kepada Allah, responnya itu langsung positif. Plus, 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 plus. Tapi kalau ke manusia, wah itu susah. Karena itulah hati-hati jika punya kesalahan kepada manusia. Ini agak ruwet, harus kreatif meminta maaf kepada manusia.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, Allah tetap Allah yang punya kuasa. Tadi disampaikan kalau mau minta maaf kepada manusia yang kita berbuat salah kepadanya, harus minta ridho dulu kepadanya. Tapi Allah itu bisa memaafkan tanpa harus kita minta maaf. Dengan caranya sendiri dan itu adil. Dan itu adil. Di sini Nabi Muhammad menceritakan satu hadis wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol Nabi Muhammad bersabda yadahakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini Allah itu tertawa terhadap dua orang laki-laki bahasanya tertawa bukan tersenyum ya batasimu tersenyum ini enggak tertawa. Tentu kita nggak usah ngebayangin bagaimana tertawa Allah. Pokoknya tertawa aja. Karena beda dengan manusia. Nggak usah dibayang-bayangin kayak nyampe. Intinya Allah tertawa. Kalau tertawa itu artinya apa? Sedih apa senang? Senang. Kalau bukan Nabi Muhammad yang ngasih bocoran, kita tuh nggak bakal tahu. Ya dahakullahu subhanahu wa ta'ala. Allah itu tertawa, artinya senang. Ila rojulaini terhadap dua laki-laki yaqtulu ahaduhumal akhor yang ini membunuh yang ini. Jadi ini muslim, ini kafir. Yang ini dibunuh waktu peperangan, meninggal syahid, masuk surga. Yadkhulanil jannah, tapi dua-duanya sama Allah dimasukkan surga. Tentu kalau manusia, lu kok bisa begitu? Terserah Allah. Allah yang maha kuasa. Kita hamba, manut-manut saja. Kadang pikiran kita tuh, sebaiknya kan, sebaiknya versi manusia. Allah yang maha adil. Di sini diceritakan, yuqatilu hada fi sabilillah fayuqtal. Yang laki-laki ini berjihad di jalan Allah, kemudian terbunuh, dia meninggal, mati syahid. Thumma yatubullahu alal qatil. Kemudian yang membunuh tadi itu masuk Islam dan bertaubat. Yang membunuh itu masuk Islam, kemudian bertaubat. Fayuslimu, dia masuk Islam, fayustashhadu, kemudian dia syahid juga. Sama-sama syahid. Yang ini syahidnya karena pelantara ini, kemudian ini syahid juga. Keduanya sama-sama masuk surga. Kalau Allah berkehendak, kita muslim. Kemudian taubatan nasuha. Siapa yang gak kenal Ferdi? Mantan narkoba yang ketangkap dibunuh. Itu kan kesalahannya kepada manusia. Kepada manusia. Mana sempat minta maaf? Kemudian di akhir hayatnya taubatan nasuha. Bahkan sebelum meninggal dunia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau Allah mengampuni bisa habis kesalahan dia. Lalu orang-orang yang didolimi gimana? Gampang. Dia punya salah, dimaafkan oleh Allah sesuai dengan kedoliman yang dia terima dari orang lain. Beres. Bahkan kalau dia mengampuni orang lain yang punya salah kepada dia, dia mendapatkan rahmat Allah. Bahkan jadi ayat Al-Quran. Ala tuhibbuna ayyufirullahu lakum. Tidaklah kalian ingin Allah merahmati kalian dengan cara apa? Kalian itu memaafkan kesalahan orang lain. Daripada kita menuntut nanti kita di akhirat, tak tuntut di akhirat. Kesalahan dia ke saya 100, berarti nanti saya dapat 100. Tapi kalau kita memaafkan dia, kita dapat lebih dari 100. Karena itulah kemudian akhir dari ceramah ini ada 2 opsi. Bagi yang punya salah, jangan gengsi-gengsi, segera minta maaf. Kita manusia yang sudah diinformasikan sama Nabi Muhammad, kullu bani Adam khotoun. Mana mungkin saya punya salah? Wah itu susah.
Ini sudah keluar dari kodrat manusianya. Kemudian yang kedua, sekiranya melakukan kesalahan lagi, pastikan kesalahannya itu bukan karena kesengajaan, hobi, tapi pastikan karena lalai, nggak sengaja. Ini ciri-ciri orang taubatan nasuha. Bagi orang yang didolimi, memang berat. Tapi kalau bisa, maafkan. Kenapa? Allah saja masih welcome. Banyak hadis tadi kita sampaikan. Senang sekali pagi, siang, malam. Silakan, silakan. Masih menerima taubat sampai di tenggorokan. Yang kedua, kita yang didolimi itu jangan lupa. Kita juga mendolimi orang lain. Dan berharapnya dosa kita itu dimaafkan oleh orang lain. Mengapa kita susah memaafkan kesalahan orang lain? Dan yang ketiga, kita sudah dikasih tahu oleh Nabi Muhammad, memaafkan kesalahan orang lain itu untungnya lebih banyak daripada memendam kesel kemudian menagih di akhirat. Tapi pertanyaannya Ustadz, ada orang itu Ustadz, susah minta maaf. Kira-kira sebabnya apa Ustadz ya? Jangan-jangan karena dia punya uang lebih banyak. Boleh jadi ada oknumnya. Jangan-jangan nggak gara-gara dia punya kekuasaan. Boleh jadi oknumnya ada. Jangan-jangan gara-gara dia gelarnya lebih panjang. Gelar akademik, gelar keagamaan, Bapak Haji hahaha. Kalau dikasih tahu sama anak kecil nggak ngaku salah, padahal emang salah. Atau umroh setiap bulan, HU. Profesor, dokter, macam-macam, gelarnya lebih panjang dari nama aslinya. Atau dia mungkin lebih dewasa, lebih kuat, oknumnya ada. Tetapi semua ini, itu benang merahnya cuma satu. Pada dirinya masih ada sifat sombong. Merasa lebih baik dari orang lain. Inilah yang kemudian disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam potongan hadisnya, al-kibru, kesombongan itu efek sampingnya batorul haq wa gontum nasi. Menolak kebenaran padahal dia tahu salah. Wa gontum nasi, dan meremehkan orang lain. Jadi kalau ada orang susah minta maaf, padahal dia salah. Coba dicek, kayaknya penyebab utamanya pada dirinya ada kesombongan. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.